guru mengambil peranan yang sangat penting. Apa yang ia ajarkan mempengaruhi hidup mati orang. Salam sehat, salam kudus. Apa kabar sobat-sobat yang terkasih dimanapun berada, rekan-rekan pendidik yang diberkati oleh Tuhan. Tidak terasa kita sampai kepada edisi yang ke-10 dari 15 Minutes Biblical Integration. Hari ini saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk bersama-sama melihat kepada diri kita sebagai tokoh penting, salah satu sentral dari integrasi Alkitabiah. Itu sebabnya saya memberi judul itu guru, begitu ya. Guru itu mengambil peranan yang sangat penting. Ada seseorang itu pernah berkata demikian. Guru mengajar apa yang ia percayai. Guru mengajar apa yang ia percayai. Saya ingat seorang teman pernah bercerita bagaimana gurunya selalu saja bercerita tentang HANTU, hantu. Bukan karena dia mengajarkan pelajaran soal hantu, karena pelajaran seperti itu tidak ada. Tetapi karena gurunya itu dipengaruhi alam pikirnya, perasaan dan kehendaknya dan segala sesuatunya berkaitan dengan hantu-hantu. Mungkin dia hobi menonton film hantu atau dia entah apa penyebabnya. Tetapi itu membuat kadang-kadang di dalam pembelajaran dia cerita soal tuyul, kadang-kadang dia cerita soal kuntilanak. Contoh-contohnya pun seringkali dari film-film horor Indonesia yang isinya hantu-hantu itu. Kenapa bisa demikian? Karena memang benarlah apa yang dikatakan bahwa guru mengajar apa yang ia percayai. Jadi setiap guru Kristen pun juga demikian. Kita bukan orang-orang yang sembarangan. Itu sebabnya di dalam Yakobus 3 ayatnya yang pertama dikatakan demikian. Ini bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara-saudara, janganlah banyak-banyak dari antaramu yang mau menjadi guru. Kalian tahu bahwa kita yang menjadi guru akan diadili dengan lebih keras daripada orang lain. Kenapa? Karena guru mengambil peranan yang sangat penting. Apa yang ia ajarkan mempengaruhi hidup mati orang. Dan kalau guru tidak memahami apa yang ada di balik pikiran, perasaan, dan kehendaknya, maka bisa saja apa yang ia percayai tanpa sadar itu yang ia sampaikan. Itu sebabnya setiap pendidik Kristen harus memahami apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang ada di dalam perasaan dan kehendaknya, apa yang melandasi seluruh alam pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Atau boleh dikatakan adalah apa yang sesungguhnya ia percayai. George R. Knight yang menulis filsafat pendidikan yang diterbitkan oleh Gama Yogyakarta, yang sebenarnya beliau tidak menulis di dalam rangka filsafat pendidikan yang umum, tetapi sesungguhnya beliau menulis dari sudut pandang Kristen karena dia seorang tokoh pendidik dari aliran Advent hari ke-7. Beliau mengatakan setidaknya ada 3 ranah yang harus disadari oleh seorang guru ketika ia mengajarkan sesuatu. Karena 3 hal itu mempengaruhi bagaimana ia mengajarkan sesuatu, bagaimana cara dia mengajar, bagaimana dia mempengaruhi hidup orang lain. Yang pertama, dikatakan bahwa setiap pendidik Kristen harus memahami apa sebenarnya yang ia yakini berkaitan dengan kenyataan. What is reality? Apa sebenarnya kenyataan itu? Dia harus tahu dari mana segala sesuatu itu. Kalau keyakinan dia akan kenyataan terhadap dunia dan alam sekitarnya, dunia dengan segala isinya ini, tidak didasari iman Kristen, sulit.
ketika dia tidak bisa mempercayai bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Sebaliknya dia mungkin mempercayai Big Bang teori atau teori Big Bang, ledakan besar, dentuman besar. Atau kemudian dia mempercayai evolusi alih-alih firman Tuhan. Maka yang dia ajarkan kepada para siswa adalah hal itu. Dia tidak akan mengintegrasikan firman Tuhan berdasarkan firman Tuhan ini sendiri, tetapi apa yang ia yakini tentang realitas. Dia harus sadar betul kenyataan itu dari mana. Dan sebagai pendidik Kristen, kita harus mengatakan segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Ini penting. Ini penting. Kalau kita tidak memahami bahwa segala kenyataan yang di sekitar kita itu berasal dari Tuhan, maka ketika kita mengajarkan, kita akan membuka ruang untuk hal-hal yang lain. Kita sebagian besar, bukan sebagian besar, hampir semuanya dididik di dalam alam pikir non-Kristen. Walaupun kita mungkin di sekolah Kristen, tetapi guru-guru kita adalah produk-produk dari sekolah-sekolah yang non-Kristen juga. Kita dipengaruhi, belum lagi bertemu dengan sekitar kita. Sehingga ketika kita menjadi pendidik, otomatis alam pikiran kita bisa saja tidak melandasi bahwa kenyataan ini melihat kenyataan ini dari sudut pandang Tuhan. Bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Berkaitan dengan kenyataan pun seorang pendidik Kristen yang ingin mengintegrasikan firman Tuhan, yang ingin menjalankan integrasi Alkitabiah, maka dia harus memahami untuk apa segala sesuatu di dunia ini. Dan sekali lagi, kalau dia tidak bisa mengkaitkannya dengan Tuhan, dia tidak bisa melihat kenyataan dari sudut pandang firman Tuhan. Maka ketika ia mengajar, yang ia ajarkan akan lain. Untuk apa? Dia tidak akan menyadari bahwa semuanya ini telah disusun oleh Tuhan sedemikian rupa untuk mengarahkan kepada Tuhan akan segala sesuatu demi kemuliaan Tuhan, demi keagungan Tuhan, dan kehidupan yang baik bagi manusia yang Tuhan ciptakan. Sehingga ketika ia mengajar, ia akan menolong para siswa untuk melihat segala sesuatu yang Tuhan ciptakan ini adalah untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan hidup manusia. Dia juga harus memikirkan pertanyaan, kemana segala kenyataan ini akan berakhir. Apakah lenyap begitu saja? Atau ada pertanggungan jawab? Bahwa ini diciptakan Tuhan, berujung kepada Tuhan. Bahwa kenyataan yang ada di dunia ini semuanya adalah sementara. Ini nyata. Yang nyata ini saya akan jalani, gunakan. Yang nyata ini dari yang nyata, yaitu Tuhan. Yang nyata ini akan saya kembalikan kepada Tuhan. Saya pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah, ini harus mempengaruhi alam pikir kita loh. Kalau kita tidak punya pemahaman ini, meyakini, mempercayai bahwa saya hidup di dunia yang memang ini semuanya nyata, dan yang nyata ini bersumber dari Sang Nyata, yang dimaksudkan untuk kemuliaan Sang Nyata dan untuk setiap kita. Dan kita akan mempertanggungjawabkannya. Ini penting sekali. Yang kedua, kita perlu memahami, meyakini, memastikan sebagai pendidik Kristen, kita punya keyakinan akan yang namanya kebenaran. Kita harus memastikan bahwa kita punya dasar kepercayaan, keyakinan yang benar tentang kebenaran itu sendiri. Apa itu kebenaran? Segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Itu harus kita tancapkan di dalam pikiran kita. Kalau kita tidak memahami ini, kita masih akan membuka ruang-ruang tentang hal yang lain. Misalkan kita akan membuka ruang bahwa kebenaran itu tidak absolut. Kebenaran itu relatif. Kebenaran itu banyak. Kebenaran itu tidak mutlak. Nah, itu penting. Itu sebabnya kita mesti paham apa itu kebenaran. Bahwa kebenaran adalah kebenaran Allah. Bagaimana kebenaran itu? Bahwa kebenaran itu adalah kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak. Dimanapun kita menemui, dalam bentuk apapun. Kebenaran yang harus diyakini seorang pendidik adalah kebenaran Allah. Kebenaran yang mutlak. Tidak ada yang namanya kebenaran relatif. Yang dipengaruhi oleh perasaan, keinginan kita, dan tidak ada. Sebagai pendidik, kalau kita memahami ini, barulah kita bisa menghubungkan kebenaran firman Tuhan
di dalam kebenaran-kebenaran yang kita ajarkan kepada para siswa di dalam berbagai mata pelajaran. Tapi kalau kita tidak memahami, tidak punya keyakinan ini, kita tidak akan sampai pada kebenaran yang sesungguhnya. Dan sumbernya juga demikian. Segala sesuatu bersumber kepada Allah. Semua kebenaran itu bersumber kepada Allah. Dan kebenaran itu adalah kebenaran Allah sendiri, bersumber kepada Allah. Mungkin ada di dalam ranah wahyu umum, tetapi itu pun berasal dari Allah. Mungkin dia di dalam hal-hal yang sifatnya ilmiah, tapi itu pun juga bersumber pada diri Allah. Ini harus menancap dalam benak kita sebagai pendidik. Jika tidak demikian, maka apa yang kita akan sampaikan kepada siswa kita adalah ya kebenaran yang relatif, kebenaran yang tidak mutlak, yang bersumber pada hal yang lain. Wah, itu gawat. Kebenaran adalah kebenaran Allah. Semua kebenaran adalah kebenaran Allah dan harus dilihat, ditinjau dari standar atau sumber kebenaran, yaitu Allah sendiri yang menyatakan di dalam firman Tuhan. Bagian yang ketiga yang harus kita tanamkan menjadi sebuah kepercayaan kita. Karena sesungguhnya apa yang kita percayai itu yang kita ajarkan. Yang ketiga, kita harus mempercayai yang berkaitan dengan yang namanya nilai hidup. Kita harus memastikan sekali lagi apa yang kita percayai tentang baik atau tidak baik. Berkaitan tentang jahat atau tidak jahat. Ini menyangkut soal nilai hidup kita, ukuran bagaimana kita menentukan baik atau tidak baik. Menentukan benar atau tidaknya sesuatu. Benar atau salah di dalam kaitan perbuatan. Kalau yang kebenaran itu berkaitan dengan segala hal yang Tuhan nyatakan, segala hal pada dirinya. Tetapi kalau bagian nilai hidup itu kita menentukan ini benar atau ini salah. Ini berkaitan dengan keputusan dan perbuatan. Kita mesti menentukan, dan itu berhubungan dengan baik atau tidak baik. Di dalam bahasa rumitnya sebenarnya ini masuk dalam ranah aksiologi. Ada etika moral di dalam diri kita sebagai pendidik yang harus kita yakini, dan itu harus bersumber kepada Tuhan. Baik atau buruk yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita bukanlah bersumber kepada baik atau buruk pendapat orang. Bukan baik atau buruk berdasarkan ajaran sosial atau kemudian kebudayaan tertentu, bukan. Tetapi semuanya harus bersumber kepada Tuhan. Sebab hanya satu yang baik. Ketika seorang bertanya kepada Yesus, mengatakan pada Yesus, guru yang baik. Hanya satu yang baik, kata Yesus. Yaitu Tuhan sendiri tentunya. Nah, harus bersumber di situ. Kita harus bertanya, apa yang mempengaruhi saya, yang menjadi standar saya, menentukan ini benar, ini salah. Apa yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan kehendak saya untuk mengatakan ini baik atau tidak. Dan yang berikutnya, kita juga harus memastikan berkaitan tentang keindahan. Rasa indah. Itu penting. Kalau kemudian, ini bukan masalah soal seniman ya. Tetapi di dalam hidup ini Tuhan tuh menciptakan berbagai hal berkaitan dengan nilai-nilai hidup yang tidak hanya melulu soal baik atau buruk, tetapi juga memberi satu perasaan di dalam diri kita menikmati apa yang Tuhan ciptakan yang namanya keindahan. Pantasnya bagaimana? Indahnya bagaimana? Bagusnya bagaimana? Itu juga berkaitan dengan kerapian, keteraturan, dan sebagainya. Nah, keyakinan-keyakinan ini harus ada di dalam diri kita. Baik keyakinan tentang kenyataan, bahwa segala sesuatu itu nyata dan diciptakan oleh Tuhan, untuk Tuhan, dan harus dipertanggungjawabkan pada Tuhan. Ataupun juga kepercayaan kita berkaitan dengan kebenaran yang segala sesuatu adalah kebenaran Allah. Yang di dalamnya segala sesuatu harus diukur pada kebenaran Allah itu. Dan yang ketiga, berkaitan dengan keyakinan kita akan nilai hidup ketika kita menentukan baik, buruk, benar, salah, indah, atau tidak, rapi, teratur, dan sebagainya. Semuanya itu harus kita pastikan bersumber kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan menjadi penentu semuanya itu. Baik ketika kita memandang kenyataan, baik ketika kita melihat kebenaran, baik ketika kita memahami nilai-nilai hidup kita. Di situ maka kita akan bisa menjalankan integrasi Alkitabiah. Sebagai penutup, saya ingin kembali mengatakan apa yang di awal tadi saya katakan. Dikatakan demikian di dalam bahasa Inggris yang artinya sebenarnya guru mengajar apa yang ia percayai. Teacher teach
what they believe. Guru mengajar apa yang ia percayai. Apa yang sobat percayai hari ini? Tuhan dengan segala kenyataan yang diciptakannya, kebenaran yang dimilikinya, dan nilai-nilai yang hidup yang dia tanamkan kepada kita. Atau kita membangun sendiri pemahaman soal kenyataan ini. Kita membangun kebenaran kita sendiri. Dan membangun nilai hidup kita sendiri. Saya berharap kita semua bersumber kepada Tuhan dengan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.